Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban wa ahlan wa sahlan fi qanati al-lughatil arabiyyah Ra'iyah. Selamat datang di channel Bahasa Arab itu menyenangkan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga Allah selalu lindungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bidayah, hayya naqra jama'atan lafaz al-basmalah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, fi hadhihi al-munasabah insyaallah sanata'allam an idhofah. Baik, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang idhofah. Hal sami'tum kalimata idhofah? Apakah kalian pernah mendengar kata idhofah? Iya, ada yang pernah dan ada yang belum. Taib, asyrah qalilan. Saya jelaskan sedikit tentang idhofah. Ma ma'na idhofah? Apa artinya idhofah? Apa ya? Oke. Idhofah maknaha gabungan dua isim. Ini makna singkatnya ya, makna mudahnya. Jadi idhofah itu maknanya secara kaidah adalah gabungan dari dua kata benda yang disatu maknakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh berikut ini. Nah, al-mithal, contoh. Kita lihat contohnya. Contoh, hunaka ism kitab. Contoh, di sini ada kata kitabun. Pakai sama-sama, kitabun. Dan berikutnya ada kata al-mudarrisu. Kitabun. Ma mana kitabun? Apa artinya kitabun? Iya, betul sekali, buku. Kata berikutnya al-mudarrisu. Ma mana al-mudarrisu? Apa artinya? Iya, betul sekali, guru. Nah, sekarang kita akan jadikan dua kata tersebut digabungkan menjadi idhofah. Seperti apa kaidahnya? Seperti ini. Taib, perhatikan. Kitabun sama mudarrisun. Kitabun dengan al-mudarrisun. Kitabun al-mudarrisun digabungkan. Ketika sudah digabungkan menjadi kitabu al-mudarrisi. Oke, perlu diketahui dua kata tersebut ketika sudah disatukan maka ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Perhatikan, setelah bersatu, kata yang pertama yang tadinya un berubah jadi u, ya. Dan di kata yang kedua yang tadinya u berubah jadi i. Berarti ya, kesimpulannya kata yang pertama itu harokatnya u, ya, dhamma. Kata yang kedua jadi i. Kitabu al-mudarrisi, atau kita satukan jadi kitabul mudarrisi. Artinya jadi apa? Nah, kalau ini artinya buku dan yang selanjutnya adalah guru, maka ketika kita satukan artinya jadi buku guru atau buku pengajar. Nah, kitabu al-mudarrisi atau kitabul mudarrisi. Oke. Contoh yang lain. Kita lihat contoh yang lain. Miftahun al-baitu. Coba sama-sama kita lihat. Kira-kira contohnya apa? Kira-kira kalau digabungkan menjadi seperti apa? Kalimatnya yang benar.
Iya, betul sekali. Miftahu al-baiti. Ini awalnya ya. Nah, tapi karena digabungkan dengan al-baitu, maka miftahunnya jadi miftahu, tidak ada tanwin lagi. Ya. Dan yang huruf keduanya atau kalimat keduanya, maksudnya kata keduanya itu berharokat kasroh, akan menjadi miftahul baiti. Yang awalnya miftahun artinya kunci, al-baitu artinya rumah, ketika disatukan jadi miftahul baiti atau miftahu al-baiti, maka maknanya jadi kunci rumah. Bisa dipahami? Oke. Baik. Saya akan berikan contoh yang lain. Nah, komisun. Apa arti komisun? Iya, betul sekali, kemeja. Selanjutnya Yasir. Nah, sekarang kita sambungkannya dengan nama orang. Kita coba Yasir. Mana Yasir artinya? Artinya Yasir. Kita gabungkan, ya. Perhatikan bagaimana kaidah penggabungannya. Nah, komisun Yasirun. Nah, ketika disatukan komisunnya jadi komisu Yasirin. Nah, yang maknanya di sini adalah kemeja doang. Ini juga Yasir doang ya, atau Yasir aja. Maka ketika disatukan jadi komisu Yasirin, jadi in ya. Kalau tadi kan fatah, maka fatah jadi kasroh. Ya. Kalau ini kan domatain. Nah, maaf tadi domah maksudnya, jadi kasroh. Nah, ini karena domatain jadi kasrotain. Ya. Oke, komisu Yasirin. Ya. Berarti artinya kemeja punya Yasir. Contoh terakhir. Nah, Saatun artinya iya, benar sekali, jam. Nah, sekarang saya akan kasih contoh yang berbeda dengan yang lain. Contoh nama orang, tapi nama orangnya tidak berasal dari Arab. Contohnya Jaka. Kita gabungkan. Oke, baik. Kita lihat ketika digabungkan seperti biasa, kalimat yang pertama atau huruf yang kata yang pertama yang tadinya jadi u. Nah, yang keduanya menjadi kasroh atau kasrotain. Tapi karena ini Jaka bukan asli Arab, maka bisa tetap Jaka. Yang penting sebelumnya menjadi domah. Perhatikan. Nah, akhirnya jadi contohnya menjadi Saatu Jaka. Saatu Jaka gitu ya. Tidak usah lagi Jaki. Nah, seperti yang kita lihat di sebelumnya, kata yang kedua yang digabungkan itu semuanya kasroh atau kasrotain. Kalau yang tadinya domah berarti kasroh. Kalau yang tadinya kasrotain berarti menjadi yang tadinya domatain berarti menjadi kasrotain. Oke. Maka saatun dan jaka disatukan menjadi saatu jaka, artinya jam jaka atau jam punya jaka. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini disimpulkan ya, biar kita tahu semuanya. Dua kata tersebut yang disatukan itu punya nama-nama tertentu. Kata yang pertama kita sebut mudhof. Nah, mudhof syaratnya harus tidak boleh beralif lam dan tidak boleh tanwin. Oke ya, tidak tanwin, tidak an, in, un akhirannya. Ini disebut mudhof yang awal. Nah, yang keduanya, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Ya. Yang pertama yang ini disebut mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Iya, benar sekali. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke percakapan.
al-qiraatu wal hiwar. Apa artinya? Bacaan dan percakapan. Baik, sekarang kita sama-sama membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada percakapan Sa'id dengan Yasir. Kita sama-sama. A. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Ulangi. A. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. La. Hada kitabu Hamidin. Perhatikan ya. A. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. La. Hada kitabu Hamidin. Perhatikan kata-kata yang saya kasih warna merah. Ini termasuk contoh dari idhofah yang tadi sebelumnya kita jelaskan, kita pelajari. Kira-kira apa artinya? A itu apa? Apakah? Yang membutuhkan jawaban na'am atau la, ya atau tidak. Apakah buku Muhammad ini? Apakah ini buku Muhammad atau buku Muhammad ini? Ada itu ini. Ya Yasir, wahai Yasir. Nah, ini ditanyakan. Sa'id menanyakan kepada Yasir, Yasir, apakah ini buku Muhammad? Yasir menjawab, la, hada kitabu Hamid. Tidak, ini bukunya Hamid. Perhatikan u, bukan un, u. Kitabu Muhammadin, jadi tanwin, jadi kasrotain. Ini juga sama, kasrotain. Oke. Percakapan selanjutnya, aina kitabu Muhammadin. Perhatikan, di mana buku Muhammad? Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Baik. Aina, mana aina? Di mana? Oke. Di mana bukunya Muhammad? Nah, huwa, perhatikan huwa. Dijawabnya pakai huwa. Kenapa? Kitabun. Huwa alal maktabi hunaka. Ya. Dia ada di atas meja. Hunaka. Baik. Saya akan menambahkan kosakata hunaka. Apa artinya hunaka? Hunaka artinya di sana. Nah, maksudnya apa? Dia ada di atas meja sana. Gitu ya. Ditunjukkan oleh tangan. Baik, selanjutnya. Aina daftaru Ammar. Mana daftar? Daftar artinya buku catatan. Aina daftaru Ammar. Di manakah buku tulisnya Ammar? Perhatikan panah dia depan. Ya. Huwa ala maktabi al-mudarris. Huwa ala maktabi al-mudarris. Nah, kita lihat di sini ada kata yang diwarnai merah. Ini termasuk idhofah. Tetapi ada yang berbeda di sini. Perhatikan. Nah, yang biasanya di sini kitabu domah. Ini kenapa jadi kasroh? Perhatikan. Ini kasroh karena sebelumnya ada huruf jar. Karena huruf jar ini mengkasrohkan kata berikutnya. Nah, dan kata berikutnya adalah maktabu. Maka yang tadinya maktabu menjadi kasroh, maktabi, gitu ya. Maka jawabannya jadi huwa ala maktabi al-mudarrisi. Ini kenapa kasroh? Ini memang sudah ketentuannya. Perhatikan i kasroh sebenarnya. Bisa difahami? Oke. Bacaan berikutnya. Qalamu man hada. Oke. Qalamu man hada. Ini pun termasuk idhofah. Hanya saja idhofahnya digabungkan dengan man. Siapa? Maka bukan qalamun man. Kita bacanya qalamu man. Berarti pulpen milik siapa? Ini ya Ali, wahai Ali. Nah, ini yang ditunjukkan oleh kan. Hada qalamu al-mudarrisi. Perhatikan ditandain merah lagi. Ini contoh dari idhofah. Ini adalah pulpen guru. Baik. Paham tuh? Nah, contoh berikutnya atau hiwar berikutnya. Aina haqibatu al-mudarris. Nah, ini ada kosakata baru. Haqibatun. Haqibatun artinya, perhatikan panah. Iya, betul. Haqibatun artinya tas. Aina di mana? Haqibatu al-mudarris.
atasnya guru? Hiya tahta al-maktabi. Dia di bawah meja. Oke. Perhatikan sebelumnya tadi menggunakan huwa. Nah, tapi sekarang kenapa menggunakan hiya? Nah, untuk simpelnya hiya itu digunakan untuk kata-kata yang bertak marbutoh ya, atau muannas. Ciri-ciri tertentunya atau ciri-ciri umumnya adalah tak marbutoh ya. Kalau ada yang tak marbutoh, kita bisa ganti dengan hiya. Oke. Aina akibatu al-mudarris? Jawabnya hiya tahta maktabi. Oke, fahim tuh? Fahim. Nah, baik. Kita beranjak ke at-tamrin, latihan. Coba saya ingin ngetes untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan yang sudah dibaca tadi. Aina kitabu Muhammadin? Oke, silahkan jawab apa? Aina daftaru Ammar? Oke, jawab. Aina akibatu al-mudarrisi? Oke. Sudah ada jawaban? Sudah menemukan jawaban? Oke. Kita lihat di pertanyaan pertama. Aina kitabu Muhammadin? Jawabannya iya, betul. Huwa alal maktabi. Baik, sesuai dengan bacaannya. Sekarang yang kedua. Aina daftaru Ammar? Iya. Dia huwa ala maktabi al-mudarris. Dia ada di atas meja guru. Yang terakhir, aina hakibatu al-mudarrisi? Jawabannya betul sekali. Hiya tahta al-maktabi. Hiya. Nah, saya jelaskan kembali, perhatikan ya. Untuk mempersingkat jawaban, aina kitabu Muhammadin, agar kita tidak jawab lagi kitabu Muhammadin alam maktabi, maka kita ganti dengan huwa. Kitabu Muhammadinnya diganti dengan huwa. Begitupun ini sama, daftaru Ammarnya di jawabannya diganti dengan huwa atau dia. Nah, ini pun sama, iya. Kenapa yang ini huwa? Kenapa ini huwa? Kenapa ini ya? Perhatikan, di sini tidak ada marbutohnya, maka gantinya dengan huwa. Kita lihat yang pertamanya, bukan yang keduanya ya. Daftaru tidak ada tak marbutohnya, maka digantikan dengan huwa. Atau mudhofnya tidak ada, tak marbutohnya digantikan dengan huwa. Begitupun yang terakhir. Nah, yang terakhir karena ada tak marbutohnya, dianggap muannas, maka diganti dengan iya. Oke. Sampai sini bisa difahami? Semoga bisa difahami semuanya ya. Fahimtum jami'an? Insyaallah fahimtum ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ya. Tentunya semoga Allah memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab, dan yakin bahwasanya al-lughatul arabiyyah rayah. Bahasa Arab itu mudah atau bahasa Arab itu menyenangkan. Baik, sampai itu mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Hayya naqtatimu bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.